Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Tutorial Program. Jadi langsung aja ya. Kali ini untuk minggu ini kita double sama unit 10 sama unit 11. Jadi minggu depan tinggal unit 12, kemudian selesai gitu. Oke. Ini untuk unit 10 adalah writing a complaint letter about a product or service. Complaint letter, jadi ini surat untuk mengkomplain. Ya, berarti ketika kita membeli barang atau menggunakan suatu jasa atau apapun itu, kemudian ada yang tidak cocok atau tidak sesuai, itu kita bisa menulis complaint letter ke pemiliknya. Misalkan kita ke toko atau membeli barang, kita bisa menulis complaint letter itu ke toko. Nah, masalah-masalah yang bisa kita buat complaint letternya itu ada di sini. Yang pertama, problem with the delivery goods. Jadi barangnya itu yang dikirim itu ada masalah kayak beratnya nggak cocok atau apa jumlahnya nggak cocok kayak gitu ya, atau kualitasnya buruk kayak gitu. Kemudian pricing, harga. Jadi kemudian ketika di invoice-nya notanya itu berbeda dengan harganya. Kemudian packing, kemudian transportnya, berarti pengirimannya ada masalah. Kemudian terms and condition sama faulty insurance. Nah, ini hal-hal yang bisa ditulis untuk dijadikan complaint letter. And then how to write a complaint letter. Yang pertama, include your name, address, and home and work phone numbers. Yang pertama, tulis nama, alamat, sama kontak. And then type your letter if possible. If it's handwritten, make sure it is neat and easy to read. Sebisa mungkin tuh diketik ya. Nah, kalau misalkan mau ditulis tangan itu harus rapi dan mudah dibaca. Kemudian describe your problem and the outcome you want. Dijelaskan masalahnya sama apa yang kamu mau dari surat itu. Misalkan barangnya ini tidak sesuai dengan yang dipesan, mau ditukar gitu. Dijelasin gimana. Include all documents regarding your problem. Be sure to send copies not original. Kemudian masukkan dokumen yang perlu, kayak misalkan nota pembelian atau ya pokoknya seperti itulah yang membuktikan kalau itu tuh barang yang nggak cocok gitu contohnya. Kemudian kirim kopisnya, dikirim kopiannya, jangan yang original. Avoid writing in angry, sarcastic, or threatening letter. Hindari untuk nulis hal-hal yang marah, sarkastik, atau yang mengancam kayak gitu ya. Orang yang membaca itu bisa jadi bukanlah orang yang bertanggung jawab atas masalah itu, soalnya kan kadang reseller terus kita nulis complaint letter ke reseller padahal kan barangnya bukan dari dia kayak gitu. Jadi harus ya walaupun kayak gitu tapi bahasanya lebih sopan. Keep a copy of the letter for your records. Kemudian jangan lupa disimpan copy of the letternya, jadi kopiannya itu disimpan. And then part of complaint letter yang pertama ada background. Ini bagian-bagiannya ya. Background, the section describe the situation. Yang pertama menjelaskan situasi. Contohnya ini, I am writing to inform you that the goods we order from your company have not been supplied correctly. Jadi dijelaskan situasinya kayak gimana. Kemudian problem, ada masalahnya. Masalahnya dijelasin juga. On 30 Oktober 2015, we placed an order with your firm for 12,000 ultra super long life batteries. The consignment arrived yesterday but contained only 1.200 batteries. Nah, jadi di sini tulisannya 12.000, tapi ternyata ketika datang cuma 1.200. Kan dijelasin ya masalahnya. Kemudian efek. Nah, efeknya ini apa? This error put our firm in difficult position as we had to make a emergency purchase to fulfill our commitment. Jadi ini efeknya dari masalah tadi itu dijelaskan juga. Kemudian solution. I am writing to ask you to please make up the shortfall immediately and to ensure that such error do not happen again. Jadi minta solusinya, mau minta diganti barangnya atau minta dikembalikan uangnya atau cuman
diingetin aja atau gimana. Jadi ada solutionnya. Kemudian ada warning. Warning itu ketika solutionnya itu tidak tidak dipenuhi. Misal kita meminta barang untuk ditukar pada tanggal sekian. Nah, kemudian kita bisa memberi warning ketika tanggal sekian barang itu tidak diganti, kita bisa memberikan warning. Otherwise, we may have to look elsewhere for our supplies. Jadi kita bisa memberikan warning, tapi ini optional ya. Ketika solutionnya tadi tidak dipenuhi, baru ditulis warning. Kemudian closing, nah itu ya udah closing. I look forward to receiving your reply. Ini contohnya aja. Nah di sini ada contohnya template, ini template ya. Jadi bisa pakai ini. Ini templatenya tadi udah penuh. Ini pertama ada alamat dan lain-lain. Kemudian ini ada contohnya. Tinggal silakan dibaca contohnya. Nah di sini karena ini ada satu contoh surat ya kan. Nah di sini kita nanti dibaca terus kemudian diidentifikasi yang mana background, yang mana cause, yang mana effect, solution, warning, dan closing. Ini sudah tercantum semua. Ini bisa buat latihan sendiri. Oke, udah itu aja ya. Nanti untuk tugasnya silahkan buat satu complaint letter. Ya bebas mau dari apa aja. Misalkan kamu beli IndiHome kan sering ada problem itu, bisa ditulis complaint letter. Tulis. Nah, setelah nulis jadi satu complaint letter, terus dijelaskan yang mana background, yang mana cause, yang mana effect, yang mana solution, yang mana warning, yang mana closingnya. Jadi nanti tak kasih satu contohnya di classroom, silahkan dilihat ya, itu contohnya. Oke. Jadi intinya harus memenuhi ada part-part, ada bagian-bagiannya ini dari background, effect, solution, dan lain-lain. Tambah dibuat dulu suratnya. Nah gitu. Oke, itu aja untuk unit 10. Nanti unit 11 lanjut ke video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.